Baik, selamat siang Bapak Ibu. Pada video keempat kali ini saya akan melakukan uji beda post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen dan uji efektivitas dengan NGen. Nah, di antara media video dan media AR, manakah yang efektif secara signifikan meningkatkan hasil belajar biologi? Nah, pertama kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, pada aplikasi SPSS ini kita akan melihat data yang kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Lakukan analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian kita explore, kemudian pada post control kita pindahkan, kemudian post eksperimen juga kita pindahkan. Nah, pada data ini kita lihat statistiknya adalah deskriptif, oke, continuous, kemudian plotnya adalah normality plot. Nah, sekarang kita lihat hasil dari uji normalitas yang dilakukan. Nah, pertama kita akan melihat hasilnya adalah 0,018 dan 0,18 baik post kontrol maupun post eksperimen. Maka kesimpulannya bahwa 0,018 itu lebih kecil dari 0,05, maka tidak normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Nah, pertama kita harus menulis dulu hasil dan kelas. Nah, pada hasil dan kelas semuanya kita nolkan dulu pada deskripsi desimalnya, kemudian pada kelasnya kita harus mengubah dulu post test control pada value 1, begitu juga di value 2-nya kita ubah menjadi post test eksperimen. Nah, kemudian pada data kita akan mengubah hasil dari post test di copy pada hasil dan juga post eksperimen kita pindahkan pada hasil sesuai dengan kelas masing-masing, kelas 1 dan kelas 2. Nah, selanjutnya kita melakukan uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini yang pertama kita lakukan adalah melakukan analyze. Setelah itu kita non-parametric tes, kemudian kita masuk ke legasi dialog, kemudian itu independent sample. Nah, to independent sample ini kita akan melihat hasilnya itu kita simpan pada variable list, kemudian kelasnya pada grouping. Nah, kemudian optionnya tetap can click atau tidak masalah. Kemudian kita define grupnya satu, tulis satu, kemudian 2 kita tulis 2. Nah, continuous. Nah, hasilnya Mann-Whitney itu sama dengan 331. Artinya adalah statistiknya adalah 0,331. 0,331 ini adalah nilai lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulan yang didapati bahwa hasil hipotesis ditolak. Jadi untuk tidak ada perbedaan antara post-test media video dan IR untuk pembelajaran biologi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada asumsi normal. Nah, kalau kita melakukan asumsi normal, maka kita melakukannya pada analyze, kemudian compare mean, kemudian masuk pada independent sample. Kemudian kita akan mengubah dari hasil pindahkan ke tabel, kelas juga kita pindahkan ke grouping, kemudian kita define group, 1 kita buat grup 1, 2 kita buat grup 2, sehingga kita continuous. Oke. Nah, maka hasil yang didapati adalah 0,975. 0,975 ini menyatakan bahwa nilai ini adalah lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan yang signifikan dari asumsi normal tadi. Bukan asumsi. Nah, selanjutnya kita masuk pada NGen. Nah, pada NGen ini yang pertama kita masuk transform, kemudian comparable,
Kemudian kita ubah dari data pertama eksperimen, kita ubah, kemudian kita kurang, kemudian kontrol, kelas kontrol. Nah, pada bagian samping kita buat post eksperimen, pindahkan, kemudian kita kurang dengan post kontrol. Maka didapati hasilnya adalah 0,975. Nah, kemudian hasil yang akan kita lihat di sini adalah X kurang kontrolnya adalah sudah didapati. Selanjutnya kita masuk pada transform komparasi tabel. Kemudian kita buat lagi di sini ideal kurang. Kemudian kita buat kontrol. Nah, kemudian di sampingnya kita ubah menjadi 100 dikurang post control. Kan hasilnya sudah didapati. Kemudian selanjutnya transform comparable, kita buat lagi endgain. Untuk endgainnya adalah kita buat di sini adalah X kontrol, kita pindahkan, kemudian kita bagikan dengan ideal kontrol, maka didapati hasilnya adalah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada transform komparasi tabel, kemudian kita buat endgain persen, kita tambahkan ini n. Kemudian di bagian kanan kita ubah lagi menjadi endgain persen, kemudian endgain kan dikali 100. Maka didapati hasilnya adalah. Nah, selanjutnya kita melakukan uji deskriptif statistik, yaitu analyze, kemudian kita masuk pada deskripsi statistik, kemudian kita pilih deskriptif, kemudian kita pilih endgain, kemudian endgain persen, kemudian kita lihat optionnya adalah mean, sudah benar, kemudian kita oke. Nah, maka didapatilah hasil dari nilai 1206 dan 12255. Maka inilah hasil yang didapati dari uji deskripsi statistiknya menyatakan tidak efektif. Baik, demikian terima kasih atas pemaparan yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Selamat siang.